bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Nabi Yesaya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pada waktunya akan tiba, yaitu bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya itu akan bangkit untuk menjadi terang. Dan ayat ini digenapi pada masa perjanjian baru melalui kedatangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus meneruskan kepada murid-muridnya dengan yaitu memberikan perintah atau amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka sesuai dengan apa yang aku telah ajarkan kepadamu. Puji Tuhan. Tentu ada alasan Tuhan untuk menjadikan gereja, jemaat Tuhan menjadi terang. Karena yang ada di atas muka bumi ini adalah kegelapan. Yang ada di atas muka bumi adalah kelam kabut. Suatu kehidupan di mana makin hari makin gelap. Rasul Paulus memberikan satu pernyataan kepada jemaat yang ada di bahwa hari yang kita lewati adalah hari-hari yang jahat. Tapi gereja, anak Tuhan, orang percaya, jemaat Tuhan dituntut untuk tetap menjadi terang. Haleluya. Dan kita boleh ada sampai saat ini karena ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan bekerja terus melalui kehidupan kita, kita akan memancarkan terang itu. Kebangkitan dan menjadi terang itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu gereja itu harus tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi gereja Tuhan harus memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus menasihatkan carang itu harus tetap pada pokok anggur. Tidak akan bisa menghasilkan sesuatu kalau tidak masuk dalam pokok anggur itu. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Menurut firman Tuhan Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Melalui masuk ini Bapak Ibu, jemaat yang ada di Korintus juga diminta agar mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Dia. Haleluya. Kita ini adalah bait Allah yang kudus. Kita ini adalah umat pilihan Allah yang sudah dipisahkan dari segala yang jahat. Tapi bukan berarti iblis tinggal diam lalu tidak merongrong kehidupan iman orang percaya. Tidak. Kita setiap hari kumul dan bergumul, bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi kita bergumul dengan roh-roh jahat dan kuasa iblis. Tapi marilah kita hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Apakah hubungannya antara berhala dan bait Allah? Kitalah bait Allah yang kudus. Puji Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita ini adalah bait Allah yang hidup menurut firman Tuhan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Puji. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya bahwa aku akan ada bersama-sama dengan mereka. Inisiatif ini datang dari Tuhan. Yesaya menyatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Itu juga inisiatif dari Tuhan. Pewahyuan oleh Roh Allah kepada seorang nabi untuk menyatakan satu kebenaran. Itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Haleluya. Jadi luar biasa. 780 tahun sebelum Kristus lahir, kurang lebih Yesaya ini telah menubuatkan ini dan menggenapannya dalam Yesus Kristus, dan Yesus memberikan pernyataan ini kepada murid-murid. Haleluya. Puji nama Saudara. Jadi Tuhan sendiri yang berinisiatif. Kalau kita melihat di dalam kisah yang apa yang telah dinyatakan oleh Rasul Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Satu pernyataan yang jelas bahwa pada mula pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Haleluya. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Yesus tidak jadi dari satu benih dan wanita, tidak, tapi firman yang telah menjadi manusia, dan Roh Kudus menaungi sejak ada di dalam kandungan Maria. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi, dan firman itu ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Luar biasa. Firman yang kudus, firman yang suci, firman yang mulia, firman yang agung itu ada di tengah-tengah kita. Yang kaya menjadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya. Amin. Luar biasa. Isi hati Tuhan, Dia ingin ada di tengah-tengah umatnya, yaitu umat tebusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepadaku kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Jadi oleh karena ditarik oleh Bapa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kristus yang ada di dalam hati kita. Kalau orang itu tidak percaya, berarti itu anti Kristus. Tetapi firman Allah memberikan pernyataan, pengertian dan hikmat kepada kita untuk mengerti siapa Dia. Amin. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang Yesus telah bangun di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, di tengah-tengah jemaat kita, kita tetap pertahankan sebagaimana Tuhan mau. Haleluya. Untuk menjadi bangkit dan terang itu tandanya itu satu adalah persekutuan Tuhan tetap ada. Haleluya. Amin. Banyak saudara, ya,
yang bisa seperti yang firman Tuhan katakan, seperti domba tapi berbulu seperti domba tapi hati serigala. Gak ada hubungan dengan Tuhan. Hatinya dikuasai oleh yang jahat. Dan ini terjadi. Di Alkitab katakan, kenapa terjadi kemurtatan dan kemurtatan? Karena adanya kuasa itu. Tadinya Yesus ada, tapi apa dia menjadi mundur dan murtad? Tentu karena ada kuasa yang lain yang menggesernya. Tetapi tadi firman Tuhan katakan melalui Paulus, dia menyatakan dirinya bahwa aku akan menjadi Allah mereka. Aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Amin. Dalam persekutuan kita dibangun 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Dan kalau Yesus ada, kita akan melihat karya dari Tuhan itu sendiri. Kita akan melihat pekerjaan dari Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena Dia yang kita lihat itu adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Haleluya. Dia sumbernya. Dia sumber kasih karunia dan kebenaran bagi setiap umat manusia di atas muka bumi. Terlebih bagi kita yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Kita rindu agar kiranya yaitu persekutuan kita yang telah terjalin, di mana kita dapat menikmati seperti yang Rasul Paulus, kita tetap menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Seperti yang tadi dinyatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Amin. Kita bersyukur, kita bangga jadi umat Allah. Amin. Kita bangga dengan Yesus karena Dia telah panggil dan pilih kita. Itu sebabnya Tuhan meminta agar panggilan dan pilihan itu semakin teguh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu ada nasihat. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis. Jadi gereja, sekalipun kita sudah hidup bersama dengan Allah, ada bersama dengan Allah, jangan lupa bahwa ada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yaitu di sini dikatakan hal-hal yang najis. Jangan kompromi di sana. Nah, ini nanti poin yang kedua. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa diingatkan keluarlah kamu dari antara mereka. Kita bergaul Bapak Ibu. Kita sebagai makhluk sosial, kita saling membantu dan menolong dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kan kita tidak masuk dalam ranah yaitu kepercayaan yang mereka pegang. Bisa mendua hati. Dia mengatakan percaya kepada Allah, tapi juga masih percaya kepada dukun, kepada iblis. Ini yang terjadi. Masih banyak ikatan-ikatan. Bahkan ada anak Tuhan yang juga mencoba dirinya mengikat dengan setan, yaitu okkultisme. Ada hubungan, ada transaksi, ada ikatan di sana. Itu sebabnya mari Tuhan katakan keluarlah dari mereka, karena sudah menjadi umat yang dipisahkan dari yang jahat. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini dikatakan, maka aku akan menerima kamu. Jadi kalau anak Tuhan itu menguduskan dirinya dari hal-hal yang ada di sekelilingnya yang bisa menarik kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan terima kita.
Dan aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tetap menjadi Bapa kita. Biarlah hubungan antara Bapa dan anak ini tetap terjaga dan terpelihara dalam kehidupan kita. Oleh karena kita mau, yaitu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam panggilan ini. Di dalam surat Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 katakan, "Hendaklah kamu kudus, sebab aku yang memanggil kamu kudus." Hidup dalam pengudusan, hidup dalam kekudusan dimulai dari penebusan karena Yesus. Tapi sejak dalam pengudusan itu, saudara, kita tetap mau setia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Haleluya. Dan kita boleh menjadi tetap anak-anaknya. Amin. Dia menjadi Bapa kita. Dan kita tahu kalau Bapa di dalam dunia ini, anak saja mau ngomong jam 2 pagi, dia dengar. Asalkan dibanguni, bapaknya sudah tidur lelap dibangun. Itu Bapak kita mau. Tapi Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapak kita yang di surga. Bapak di dalam dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik kepadamu, apalagi Bapakmu yang di surga. Kalau minta Roh Kudus, Dia akan karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Kita rindu Bapak, karena Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dia mau terima kita. Seringkali di satu perayaan Natal ditampilkan cerita anak terhilang. Anak terhilang itu sudah menghamburkan harta kekayaannya. Dia jauh pergi, hidup di dalam bukan lagi keprihatinan, tapi firman Tuhan katakan dia melarat. Dia tidak bisa memiliki apa-apa. Dia jauh dari bapaknya. Bahkan firman Tuhan katakan mau makan ampas dari babi. Makanan yang sisa-sisa itu pun tuan dari babi itu katakan jangan. Mulai dari hatinya ingat bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Di rumah bapaknya banyak pekerja-pekerja. Biarlah aku kembali kepada Bapakku. Tidak dianggap anak, tapi dianggap salah satu pekerja saja sudah cukup. Saking begitu jauhnya dari itu. Tapi apa yang terjadi ketika anak terhilang ini mati, Bapak Ibu? Dia mulai mengarahkan hati, yaitu ke rumah bapaknya. Dia mengarahkan bahwa Bapak ada di sana. Ketahuilah Bapak, pada waktu itu bapaknya sedang menunggu dengan penuh harap. Kapan dia kembali? Seringkali anak Tuhan tidak menyadari kita sudah dipelihara sebagai domba-domba dari Allah. Kita pergi jauh, tapi ketahuilah ada yang menunggu Bapak kita. Amin. Dia sedang menunggu untuk kita kembali, yaitu di rumah Bapa itu. Haleluya. Dia rindu Bapak. Buktinya apa? Buktinya ketika anak yang terhilang itu, anak bungsu itu menginjak halamannya, menginjak halaman rumah Bapak itu, bapaknya lari lebih cepat dan dia memeluk dan merangkul menciumnya. Begitu senang Bapak itu karena anaknya yang hilang telah ditemukan, anaknya yang telah mati tapi bangkit lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bapaknya tidak mengambil jarak. Sana dulu, sana. Kamu compang-camping, kamu berbau busuk,
kamu sana mandi dulu. Nah, dia peluk. Itu hati Bapa. Hati yang penuh dengan belas kasihan yang ada di dalam hati Bapaknya, dan dia peluk. Dan anak itu berkata, dia panggil para pelayannya, kasih mandi dia, ganti jubah yang baru, pakai kasut yang baru, pakai cincin dan pakai serban yang baru. Kalau semua sudah siap, sembelih domba yang tidak bercacat celah. Undang seluruh, yaitu tetangga kiri kanan. Bapak Ibu, kita melihat apa yang terjadi penuh dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Yang jauh dari Tuhan, malam hari ini, firman Tuhan katakan kembali kepada Bapa. Amin. Kembali kepada panggilan kita dan kembali kepada pilihan sebagai anak Tuhan. Haleluya. Jangan jauhkan diri kita. Tidak ada ketenangan dalam dunia ini, tapi firman Allah katakan, Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Saya senang dengan pernyataan itu, Bapak Ibu. Karena yang berkata seorang raja, Daud mempunyai segala sesuatu, tapi dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah hari-hari ini kita memiliki ketenangan? Bukankah hari-hari yang kita dengar adalah satu berita-berita yang muncul yang menambah ketakutan dan kekhawatiran? Tapi firman Allah yang dikenal untuk meneguhkan kita agar kita boleh tetap tenang, sebab Dia adalah Bapa kita. Amin. Kita adalah anak-anaknya, asalkan kita memisahkan diri dari dunia. Tadi diambil dari dunia, dan jangan kembali ke dunia. Kalau kembali ke dunia tambah jauh, karena sudah tahu kebenaran. Tapi kita melihat di sini bahwa kita harus tetap ada di dalam hati Tuhan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, anak itu bilang penuh dengan sukacita, tapi ini perlu juga supaya seimbang. Anak yang flu, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak mau masuk rumah. Wah, ini tarian-tarian ini, ada lompat-lompat ini. Ya, ada apa ini? Gak mau masuk, alias bahasa sononya itu katakan ngambek. Oh, gak mau masuk, kenapa? Ayo masuk. Nah, ada apa ini? Pelayan datang, adik Tuhan kembali. Hah? Adik kembali? Bikin apa ini Bapak? Kan gitu. Pelayan itu lapor kepada bapaknya, Tuhan, kakak yang sulung di luar tidak mau masuk, Tuhan. Kenapa? Akhirnya bapaknya datang. Dua-duanya dibenahi. Hati yang tidak benar di hadapan Tuhan mau benahi. Ya. Yang anak itu sudah memang hilang segala hartanya. Tapi yang satu ini di persimpangan jalan dengan bapaknya. Lalu dia katakan, saya tidak mau. Loh, nah, ini adikku sudah datang, dia sudah kembali. Yang hilang kembali, yang mati sudah hidup lagi. Ayo masuk. Bapak senang ini sekarang. Kamu masuk. Dan dari dulu saya bekerja untuk Tuhan, untuk Bapak. Tapi Bapak tidak pernah bikin pesta seperti ini. Bapak Ibu, dia sepertinya bersimpangan dengan bapaknya. Bapaknya katakan, nah, masuklah. Itu adikmu itu sudah kembali. Lalu bapaknya membujuk, nah, bukankah apa yang Bapak punya kamu punya? Oh iya. Dia tidak ngerti selama ini kalau apa yang Bapak punya itu adalah dia punya. Dia bekerja, tapi dia menuntut sesuatu dari bapaknya.
ngambek, tidak mau masuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati persekutuan dengan Bapa kita. Apa yang Bapa punya itu kita punya. Jadi kalau kita bekerja dan melayani Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan itu melayani Bapa. Jadi tidak ngambek, tidak, aduh, gak rela, saudaraku. Tapi saya percaya malam hari ini tidak ada. Yang ada di luar sana. Ya, saudara, kita rindu anak ini kembali dipersatukan. Akhirnya bapaknya bisa membujuk, karena apa yang aku punya itu kamu punya. Kenapa kamu harus risau? Kenapa hatimu harus gelisah? Biarlah kamu melayani aku, melakukan itu, karena kamu adalah hak waris. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kakaknya mau masuk. Oh, puji Tuhan. Kakaknya sadar bahwa selama ini melayani saudaraku bisa terjadi. Seperti Marta juga bisa. Tuhan, kenapa kau diamkan adikku Maria duduk di bawah kaki? Saya sibuk sendiri loh melayani. Dan katakan, Marta, Marta, engkau bersusah dan khawatir dari banyak hal, tapi Marta telah mengambil bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Karena waktu itu kesempatannya langka. Yesus bisa mampir di rumah keluarga yang orang percaya ini jarang. Tapi begitu dia singgah, Bapak Ibu, dia duduk di bawah kakinya dan mendengar apa yang Yesus katakan. Bukankah kita juga diajar oleh firman Tuhan selalu banyak duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, agar Tuhan lebih banyak berbicara kepada kita dan kita diberikan kekuatan dan keteguhan. Haleluya. Jadi kita bersyukur Bapak kita, dan kita adalah anaknya, sama dengan murid-muridnya yang Tuhan Yesus telah selamatkan, dan Tuhan Yesus telah membenarkan mereka, menguduskan mereka. Lalu Yesus memberikan kepada mereka visi. Lihat, ladang sudah memenuhi, siap untuk dituai. Tapi untuk menuai ini, Bapak, firman Tuhan katakan harus menunggu murid-muridnya, yaitu agar menjadi terang, agar mereka bangkit dan menjadi terang, dan terang itu terus menyala. Tuhan Yesus berkata, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi pekerjaan Roh Kudus hadir. Karena Tuhan Yesus berkata, ada kalau lebih baik aku pergi kepada Bapa, penghibur yang akan kuberikan, dia akan diam dan tinggal di dalam hati. Roh Kudus ada di dalam hati kita, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap ada di dalam, yaitu hidup, kebangkitan iman, kebangkitan rohani, dan tetap menjadi terang. Haleluya. Dan yang kedua, ini agak sedikit cepat, yaitu Bapak Ibu, yang kedua yang menandai gereja itu bangkit dan tetap bercahaya adalah gereja atau umat Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Jadi sama dengan nasihat Paulus tadi, jangan menjamah, tapi ini kompromi. Kalau menjamah itu sudah terlibat di dalamnya, tapi kalau kompromi itu bisa ada satu transaksi dan perjanjian, tapi sudah ada di dalam ikatan, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan tidak boleh ada kompromi. Amin. Di dalam surat Timotius 2 Timotius pasal 2, mari kita baca ayat ini. Di dalam 2 Timotius pasal 2, Bapak Ibu, 2 Timotius pasal 2
ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Tuhan punya meterai. Apa yang Tuhan katakan di sini, Bapak Ibu, di mana Tuhan telah meletakkan dasar yang teguh dan meterainya adalah Tuhan mengenal kepunyaannya. Kepunyaannya Tuhan yaitu adalah umat yang meninggalkan kejahatan. Kalau kita nyebut Tuhan, tapi kalau nyebut Tuhan tanpa meninggalkan kejahatan, firman Tuhan dalam perjanjian lama berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tapi ini diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa meterai dari Allah. Allah mengenal kepunyaannya. Kepunyaan Tuhan adalah orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tidak ada kompromi dengan jahat setelah diselamatkan. Amin. Sebelum diselamatkan ya gelap semua memang. Tapi setelah diselamatkan sudah ada di dalam terang, tetap ada di dalam terang. Itu sebabnya tidak boleh. Di sini ada gambaran yang Paulus berikan bahwa di dalam satu rumah itu ada dua perabotan. Ada yang terdiri dari tanah liat, tetapi ada juga yang dari logam mulia. Tetapi barang siapa yang berusaha untuk memisahkan diri sebagai perabot rumah yang mulia itu, dia akan dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan bersedia untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Gereja Tuhan akan tetap dikuduskan. Sebab firman Tuhan katakan, semakin kudus akan bertambah kudus. Tapi yang jahat akan bertambah jahat, yang cemar akan bertambah cemar. Tinggal di mana gereja mau peka terhadap firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, agar kita boleh tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang masih muda, teladanilah orang tua kita yang setia. Amin. Kita mau belajar banyak. Dia bisa ini Tuhan puluhan tahun, dia tetap setia. Ini satu teladan yang baik bagi kita. Marilah kita teladan, karena di sini dikatakan kita harus memisahkan diri. Kita harus memisahkan diri, dan dalam perabotan rumah yang mulia itu dia akan memisahkan diri dari yang tidak mulia itu. Sama-sama ada dalam dunia, tapi kita harus jaga hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Pemazmur, bagaimanakah orang muda dapat menjaga hatinya suci, hatinya bersih, yaitu kalau ia memagari dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dipagari dengan firman Tuhan supaya agar tetap hidup dalam perkenanan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebagai tanda kebangkitan dan tetap bercahaya, gereja itu harus tetap yaitu berbuat baik. Amin. Haleluya. Gereja itu harus tetap berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik. Amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi tetap setia untuk berbuat baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka ayatnya di dalam Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasal 5. Yang sudah populer ya, juga ayat ini sudah kenal, biasanya dipakai untuk juga tema Natal. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16.
Sesudah dibaptis, pasal 5 ayatnya yang ke-16. Ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tanda yang ketiga, gereja tetap bangkit dan bercahaya adalah tetap ada di dalam perbuatan baik. Amin. Haleluya. Tidak jemu-jemu kata Rasul Paulus di dalam yaitu Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Haleluya. Ini ayat terakhir bagi kita untuk merenungkan dan menjadi bangkit dan terang. Haleluya. Bagi gereja yang hidup di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu dalam Galatia pasal pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Berbuat baik, sudah berbuat baik, terus berbuat baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Amin. Itu artinya bahwa kita tetap ada di dalam kebangkitan rohani dan kita tetap bersinar, bercahaya untuk tetap setia memuliakan dan bersama. Jadi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang telah datang dan itu ada di atas kita. Keselamatan itu telah nyata. Yesus telah hadir dalam hidup kita, menjadi pusat perhatian penyembahan kita, dan jemaat Tuhan menjadi dasar yang teguh kesaksian di dalam dunia.